Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya tak nyalain ini senternya. Nah, selamat pagi. Sekarang tanggal 20 April 2025, tepat pukul 4.20 pagi, pas adzan subuh. Alhamdulillah rabbil alamin, masih diberikan kesehatan, perlindungan, juga masih diberikan tidur yang nyenyak meskipun tengah malam tadi gerimisnya agak deras ya, belum. Tapi alhamdulillah nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini di depan tenda teman-teman dari Kopi Alas sudah berangkat muncak summit ke Penanggungan. Saya nggak ikut ya, meskipun kemarin ditawari untuk ikut gabung Kartinian di Penanggungan, tapi saya nggak ikut, memilih tidak ikut. Soalnya tetap yo ke tujuan awal, ke niat saya awal, yaitu ke Gunung Bekel atau ke puncak Gunung Bekel. Jadi ya hanya memberikan support, juga doa mudah-mudahan perjalanan ke Penanggungan diberikan kelancaran, keselamatan sampai kembali turun ke Kemarea, juga kembali pulang ke rumah masing-masing, terkhusus yang dari rombongan Jawa Tengah. Alhamdulillah, terpantau di luar cuaca sudah mulai agak sunrise sudah mulai agak muncul sedikit-sedikit, kabut tipis-tipis. Kembali memeluk kabut dari luka yang tak pantas untuk disebut. Alhamdulillah, habis ini mau bikin sarapan dulu. Sarapannya nanti yang simpel-simpel aja. Roti, kemarin bawa roti sama ada susu, nanti sama bikin minuman hangat sambil pemanasan sedikit-sedikit sebelum summit. Nanti summit agak padang, padang nih bahasa Indonesia nih. Agak terang, jadi nggak terlalu pagi-pagi banget ya. Mungkin jam 5 atau jam 6 berangkat summit ke Gunung Bekel, biar nyantai juga ya. Nanti turunnya baru masak loh. Tak sepilkan. Sekarang tak siap-siap bikin sarapan dulu, mau subuhan juga, mau persiapan isoma. Jadi ya alhamdulillah nggak terlalu dingin pula. Jadi, saya nggak pakai jaketnya kemarin hanya tak buat keluar jalan-jalan lihat City Lake saja. Habis itu tidur itu tak pakai sebentar, habis itu tak lepas lagi, tak buat bantal. Alhamdulillah nggak terlalu
nggak terlalu dingin. Oke, lanjut lagi. Silahkan tonton terus videonya. Nggak tahu ini sampai part berapa ya, ini part keberapa pun juga saya nggak tahu. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan, juga jadi tambah-tambah informasi, ilmu, motivasi, pengetahuan. Pokok ambil baiknya, buang buruknya. Oke, ingat, FOMO boleh tapi jangan goblok. Salam Lestari. Oke, bolo sarapan pagi di kondisi yang masih sangat pagi. Nih roti tawar, tak kasih susu sama bikin susu panas buat pengganjal perut juga penghangat tubuh. Dan tidak lupa iki nih udute kawan, wah istimewa. Oke, tak sarapan dulu bolo. Oke, bolo tepat jam 6.27 ya, molor setengah jam nih, baru mau naik. Oke, sudah tak prepare semua ya, tenda-tenda, tinggal persiapan sedikit sambil pemanasan. Cuma bawa bekal air minum 1 botol kecil sama jas hujan, ponco, itu roti 1. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Habis ini tak sepilkan jalur menuju ke puncak Gunung Bekel. Tinggalkan tenda di sini langsung gas puncak. Oke, pemanasan kaki sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sepilkan jalur ke puncak Gunung Bekel. Oke, selamat menyaksikan. Suasana di Camp Area, tenda teman-teman dari Kopi Alas, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini tenda saya di sini. Mojok dewi. Arahnya menuju ke sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Om, monggo nggih. Nggih, kiambaan. Nanti Mas. Monggo. Penanggungan ada di sebelah kanan. Dari Camp Area keluar ke kiri, kita naik. Wah, cek saweger. Oh, ini saweger eta. Disambi udut. Yang penting tidak buang sampah sembarangan. Terpantau sudah banyak yang berangkat dari tadi pagi ya. Termasuk konco-konco dari Kopi Alas, Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk trek pertama ya langsung wow
pemanasan bolo. Hati-hati licin. Ya seperti inilah penanggungan jalurnya. Kalau Gunung Bakel sendiri kan termasuk dalam satu gugusan di Gunung Penanggungan ya. Salah satunya Gunung Bakel, Saraklopo, dan kayaknya ada lagi. Cuma saya enggak terlalu itu ya. Belum cari tahu lebih banyak. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen. Nah, di sini ada persimpangan jalur. Ini sudah sampai Candi Sinta. Ini Candi Sinta berada di atas camp area. Kalau lurus ke Penanggungan, kalau ke kiri ke Puncak Bekel atau Candi Naga 1. Nah, oke bolo, di pertigaan ini, di Lakap ini, kalau lurus ke sana naik ke atas ke arah Pawitra Penanggungan. Kalau belok ke sini ke kiri, kalau dari camp area ke arah Puncak Bekel. Dan ini merupakan Candi Sinta. Ntar kita eksplor sedikit ya. Assalamualaikum. Nah, jadi di belakang saya ini Candi Sinta. Ya seperti apa ya, pada umumnya di Penanggungan banyak terdapat situs-situs peninggalan sejarah. Salah satunya seperti ini, bangunan candi dari masa apa ya, kejayaan Majapahit dulu ya. Dan ini ada apa ya, seperti lesung. Lesung itu buat numbuk padi zaman dulu. Ini. Lesung, kalau ini lumpangnya. Lumpangnya apa lesungnya ya guys? Pokok ikui lah. Ini Candi Sinta bolo. Dan Puncak Bekel ada di sana, di belakang. Oke, lanjut saja. Nah, ini yang jalur ke Penanggungan naik ke sana. Kita ke Gunung Bekel. Nih, ada petunjuk arahnya. Nah, untuk ke arah Gunung Bekel sendiri bisa tembus ke base camp Penanggungan via Genting. Nah, kapan-kapan bolehlah dicoba via Genting. Soalnya gini teman-teman, kalau kita ke Penanggungan itu nggak hanya pendakian saja, jadi ya termasuk apa ya, flashback, mengulas kembali situs-situs sejarah sambil eksplor ya, sejarah peninggalan dari kejayaan Majapahit dahulu. Tapi tetap ya, pesan saya untuk saya pribadi khususnya, juga untuk teman-teman semua yang nonton video ini, jaga adab, jaga sopan santun dimanapun kalian berpijak, di tempat baru ataupun tempat yang sudah pernah kalian singgahi. Wajib hukumnya menjaga tata krama. Entah kalian itu hanya main-main, explore, atau sekedar berkunjung lah, sekedar transit, tetap jaga adab, jaga tempat tersebut dari kebersihannya, keutuhannya, dan sebagainya. Nah, ini arah ke Gunung Bekel, ke Puncak Bekel seperti ini. Vegetasi sedikit rapat ya, kanan kiri.
Kalau atas ya lumayan terbuka bolong. Start dari camp area tadi 6:30 pas mulai jalan. Jalur masih terbilang landai dengan sedikit bebatuan, ya nggak terlalu terjal batu-batunya. Cuma ya tetap hati-hati, soalnya semalam gerimis iki apa ya caranya iki agak lebat, jadi sedikit licin jalurnya kalau masih pagi kayak gini, masih basah. Kanan kiri tumbuhan ilalang iki banyak. Terus apa iki, kumis kucing kalau nggak salah. Mas. Nah, banyak pendaki yang baru turun dari Gunung Bekel, mungkin habis summit tadi pagi ya. Nggak tahu lagi kalau mau lanjut lagi ke Penanggungan atau ke Sarah Klopo. Sebenarnya bisa habis ke Bekel ini tak lanjut ke Sarah Klopo, insya Allah masih bisa. Cuman saya kalau sudah pamitnya ke gunung apa, ya sudah ke situ saja. Itu loh bolo. Soalnya ketika saya berpamitan sudah pasti ada doa yang terpanjatkan. Gitu loh. Paham gak maksud saya? Wah, jalurnya istimewa. Alang-alangnya tinggi. Dan kenapa seperti jalur lintas, maksudnya bisa dibuat lintas ke beberapa puncak, kok saya hanya pilih satu? Ya alasan saya cukup simpel, karena biar lebih puas menikmati, jadi nggak memburu banyak puncak. Satu puncak kalau bisa dinikmati dengan sepuas-puasnya kan alangkah indahnya. Yes. Ngono bolo bosone iki ngono. Ibaratnya seperti ini. Sedikit jika kita pandai mensyukuri akan terasa nikmat daripada banyak, tapi kita tetap merasa kurang, nggak bisa mensyukuri. Dapetnya ya mungkin hanya capek. Sok bijak ya kata-kataku. Ada plakat lagi nemu. Kendali Sodo, Puncak Bekel. Kendali Sodo itu candi, nama candi. Mudah-mudahan kalau ngelewatin ya sekalian dieksplor. Oh, ini jalannya turunan cukup curam ya, hati-hati, licin soalnya dan bebatuan. Bismillah. Ini kelihatan nggak bawah ini? Ini yang lagi viral sekarang, sosis Kanseller. Entah kenapa ya, bermula dari apa kok jadi familiar gitu loh. Kalau setahu saya, menurut anak-anak itu katanya proteinnya banyak. Ya yang namanya sosis ya pasti ada proteinnya. Tapi kenapa kok jadi tren di dunia pendakian sekarang? Apakah termakan iklan atau bagaimana? Tapi kalau boleh saya menyampaikan sedikit pengamatan
Hobi ngono ya. Sedikit carane iki iya ya bosone iki. Dari analisa saya, kebanyakan ini termakan iklan gitu loh. Apalagi pendaki-pendaki yang baru, ya kan? Pendaki-pendaki baru, aku nggak menyebutkan FOMO loh ya, yang baru maksudnya. Apalagi dia cari referensi lewat sosial media, terus ada pendaki-pendaki yang lebih terkenal sedang memakan sosis tersebut, mengatakan jika sosis ini jika dimakan mampu bertahan kenyangnya, maksudnya bisa sampai 4 jam. Nah, proteinnya memang banyak, tapi kalian apa dapat karbohidratnya? Ya mungkin ada. Tapi kalau hanya sosis saja, saya rasa kurang. Gitu bolo. Kalau hanya sosis saja, saya rasa kurang. Kenapa kok mereka menampilkan sosis tersebut? Mungkin satu, mereka di endorse. Suruh mengiklankan dapat bayaran. Lah kalian salah ya, tibok pangan mentah-mentah gitu loh. Kalian makan mentah-mentah seakan-akan oh memang bener hanya cukup makan itu saya mampu bertahan kenyangnya, atau saya dapat tenaga dari makanan tersebut, hanya cukup makan beberapa biji, beberapa batang, beberapa buah saja. Bisa aduh iya ya. Rokokku habis, tak matiin dulu. Caranya gini bolo, dimatiin ya toh, pastikan apinya enggak menyebar kemana-mana. Nah ini kan filter bukan kretek, otomatis ada gabusnya, jadi dikantongi. Kalau turun baru dibuang. Nah oke, sekarang kita berada di persimpangan lagi. Kalau ke arah kanan turun itu menuju ke base camp Genting. Nah ini petunjuk arah MT bekal ke sana. Ke arah kiri kalau dari camp area tadi Lembah Giri. Oke, ini ada petunjuk arahnya lagi. Oke, saya lanjutkan ya mengenai tadi bab sosis. Dan saya amati kebanyakan dari mereka-mereka yang melakukan perjalanan TikTok nggak pernah ketinggalan yang namanya sosis. Kadang mirisnya itu hanya bawa sosis sama air minum saja. Lah piye toh iki yang gitu, pertanyaannya kan gitu. Kok bisa-bisanya hanya mengandalkan satu jenis makanan itu saja untuk dibawa naik ke gunung berkegiatan ekstrim gitu loh. Ya alhamdulillahnya kalau masih selamat, diberikan kesehatan, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa, soalnya sekarang banyak yang hanya kelelahan, lapar, mereka menganggapnya gejala hipotermia. Sing repot sapa? Tim SAR lagi, ranger lagi, gitu loh guys. Nah, ini dari persimpangan tadi medannya sudah mulai nanjak. Wah, bebatuan mulai tangga batu, licin ya. Jadi harus penuh hati-hati. Curam banget. Bismillah. Jadi pertanyaannya seperti itu, kenapa hanya mengandalkan satu jenis makanan saja? Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi tubuh kalian? Jika memang kalian merasa cukup, ya
Ya sudah. Ini ada tempat lapang lagi. Batu tapi ini. Batu. Ini jalurnya ke kanan ini. Jadi ya sebisa mungkin difikirkan lah. Apalagi kegiatan kalian TikTok yang sangat menguras banyak tenaga. Dipikirkan yang matang-matang, jangan hanya termakan iklan. Mereka mengiklankan karena mereka dapat bayaran gitu loh. Saya nggak menyalahkan yang mengiklankan, memang itu salah satu termasuk sumber pendapatan mereka. Yang saya salahkan mereka yang menonton lalu makan mentah-mentah. Ini ada candi bolo. Ini sebelum jalur naik ya. Ini ada candi. Eksplor ke sana dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Wah, ini lebih besar lagi candinya dari tadi Candi Sinta. Ini merupakan Candi Naga 1. Candi Naga 1. Entah kenapa ya disebut Candi Naga. Ya mungkin ada bentuknya yang menyerupai naga atau gimana. Yang penting ini yang paling terpenting. Nah, wajib dipatuhi, tetap menjaga etika. Paham ke? Lalu ini penjabarannya, menjaga kenyamanan sesama pendaki yang lainnya, menjaga kebersihan tempat candi atau situs dan tempat camp. Nah, larangannya ini camp di halaman candi situs, jadi nggak boleh ngecamp di halaman candi. Membuat api unggun di area candi tidak boleh. Membuang sampah sembarangan ya. Foto di atas candi, nah apalagi foto menginjak-injak bisa merusak candi. Memindah atau mengambil barang yang ada di candi, nah sama halnya dengan merusak. Ini diglobalkan, dijadikan satu dalam satu kata ini, etika. Tetap menjaga etika. Paham nggih dari sini? Jadi mari dijaga sama-sama. Candi Naga 1. Itu ada yang turun dari atas. Jalurnya ada di sebelah kiri Candi Naga 1. Dan ini ada dari bawah. Aman mas? Aman boten? Oh nggih. Hati-hati mas. Nah, ini ada tangganya dari bawah. Dari bawah sana. Nggak tahu ya kalau jalur dari bawah tadi tak lihat nggak tembus kok dari sana. Nah, tangganya naik ke sini. Ke atas. Jatuh dah. Oh, tapi nggak apa-apa toh. Aman. Oh aman, nggih. Licin soalnya. Monggo. Nggih, Mas. Monggo kalau mau foto dulu. Jalurnya licin. Licin Mas ya atas. Ramai mboten? Lumayan. Oh nggih.
Oke bolo, dari Candi Naga kita lanjut naik. Jalur ada di sebelah kiri Candi Naga, lalu belok ke kanan nanjak. Nah, ini licin ya, licin pol. Tadi anak-anak tadi terpleset soalnya trekking pole-nya jatuh, tapi alhamdulillah aman, nggak ada cedera serius, cuma kotor ya, mungkin nyeri. Ini hati-hati. Selain hati-hati, alas kaki harus dipikirkan. Apakah sepatu sekolah cukup? Sebenarnya ya cukup, cuma nggak cocok di medan seperti ini. Jalur 2 ke arah kiri. Ini jalur 1. Ini sedikit melipir, ini langsung tanjakan kayaknya. Bismillah, coba yang jalur kanan yang melipir. Sama sih, wis podo tanjak aneh. Namanya juga menuju ke puncak. Kalau nggak tanjakan yo bukan puncak. Nah, bisa dilihat toh, ini bekas kaki brosot. Bismillah. Ini cuaca sedikit mendung ya bro. Penanggungan tertutup kabut. Penanggungan tertutup kabut, padahal masih pagi, belum ada jam 7. Jadi infonya di Tami Ajeng juga sedang ada event dari Array Outdoor. Wah, mungkin Mbak Medina Kamil ke sana. Tapi ya alhamdulillah saya nggak ambil Tami Ajeng kemarin. Yang pasti ya bakalan lebih ramai lagi dari sini. Mbak Medina Kamil, Mas Tio Survival mungkin ngumpul jadi satu semua acara Kartini Days. Istimewa kan nanjaknya. Alhamdulillah olahraga pagi bro. Pinter-pinter golek pijakan bro. Kalau tidak ya salah melangkah bisa jatuh, apalagi salah menaruh hati. Penanggungan hari ini istimewa. Alhamdulillah terbuka. Yo ini istimewa. Ini jalur kaki ya. Serut dari sana. Wah, melorot tenan bocah iki. Nah, adalah ini. Saya dapat contoh langsung. Jadi nggak hanya omong kosong ya. Nih. Ini sol sepatu, lihat bawah itu loh, iki nggak bisa menyengkeram tanah, jadi otomatis blorot serut ngono. Makanya itu kenapa kok ya bukan mengkhususkan lah, tapi menyesuaikan kebutuhan. Kalau kalian membeli sepatu, kalau aktivitas kalian di tempat-tempat semacam ini ya sesuaikan kebutuhan nih. Jangan hanya lihat apa ya caranya tampilan.
mahal dibeli, yang penting tampilannya keren, padahal bukan sepatu gunung. Habis itu dipakai buat naik gunung. Wah, lah kok iki nalar genah orang wis. Gak enak omonganku ya. Sepurone cah, sengaja cah. Bismillah. Ini jalur air ini juga. Jadi sesuaikan kebutuhan dengan keadaan. Masih naik. Oh, depan ini sudah lumayan landai. Kayak sik bolo, licin bolo, tak pegangan. Bismillah. Bismillah. Wong kadang yang pakai sepatu gunung aja masih bisa terpeleset, apalagi yang hanya mengandalkan sepatu sekolah, sepatu mejeng. Karepmu. Penting aku ngomongi, gugur tau kewajibanku untuk mengingatkan. Alhamdulillah. Itu view-nya Penanggungan, puncaknya tertutup kabut. Alhamdulillah. Oke. Penanggungan tertutup kabut bawah. Kita masih naik ke atas. Bismillah. Terbuka banget, tapi sayangnya Penanggungan tertutup kabut. Cerah no indah. Oke, dari tempat yang terbuka ini, nah itu sana Sarah Klopo, sana, nah ini Sarah Klopo, ini Penanggungan. Sungai Brantas kelihatan dari sini, di kejauhan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Pokok kalau di Indonesia itu nggak perlu takut kesasar. Kalau selama jalur yang kalian lewati itu masih banyak terdapat sampah, ya berarti kalian jalan di jalur yang benar. Alhamdulillah. Hawa sejuk, seger, keringetan nih tambah adem di badan. Oh, ini ada sedikit tempat lapang ya, bisa buat diriin satu tenda kalau pengen ngecamp di dekat puncak Bekel. Ini dari atas tanjakan tadi, alhamdulillah sudah mulai landai. Apakah sudah mendekati puncak?
Tanah licin loh bro. Nah, ini juga ada tempat bisa buat ngecamp di sini. 2 tenda cukup ini. Insya Allah terbuka, sudah mulai terbuka, menandakan sebentar lagi puncak. Ini loh, nah ketemu lagi. Apa? Sosis lagi. Hah? Sudah mulai terbuka belum? Ini sabananya Gunung Bekel ini. Wah, puncak di depan mata sudah terlihat tuh benderanya. Bismillah. Sabananya Gunung Bekel. Nah, kita ketemu plakat lagi. Bekel ke sana, Jolotundo ke kanan. Oke. Oh, di atas rame. Alhamdulillah sampai puncak. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai puncak Gunung Bekel via Jolotundo, Jawa Timur dengan ketinggian 1238 mdpl. Ajib. Oke. Alhamdulillah sampai juga di puncak Gunung Bekel via Jolotundo, Jawa Timur dengan ketinggian 1238 mdpl. Kayak pesannya tetap satu, boleh FOMO tapi jangan goblok. Salam Lestari. Mau explore sekeliling puncak dulu. Oh ya, ada yang ngecamp juga di sini. Ini juga ada plakatnya lagi 1238 mdpl, dan di sana sedikit cerah lagi bakal jadi lautan awan. Penanggungan masih tertutup kabut. Gunung Bekel, gunung dengan ketinggian 1238 mdpl ini menawarkan pesona alam yang masih alami dan penuh kedamaian. Dengan jalur pendakian yang bersahabat, gunung ini menjadi tempat sempurna bagi para pecinta petualangan di alam bebas, bagi pemula hingga yang sudah berpengalaman. Dari puncaknya,
Hamparan hijau dan kabut tipis menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Gunung Bekel bukan hanya soal perjalanan ke atas, tapi tentang menemukan kembali keheningan di dalam diri sendiri. Namun sayang, di balik keindahan dan kedamaiannya masih saja ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Ya, saya sendiri adalah korbannya. Perlengkapan saya hilang ketika di atas puncak. Antara sedih, bingung, tapi tetap ada rasa ikhlas, karena alam memang punya caranya sendiri untuk memberikan kejutan. Yang terpenting bukan apa yang hilang, melainkan kenangan dan keberanian yang akan tetap saya bawa pulang. Naik gunung itu tentang saling menjaga, bukan saling mengambil. Capek-capek naik gunung di atas cuma buat maling, merendahkan diri sendiri. Oke Bolo, sudah terlalu lama di puncak, dari tadi pagi sampai siang ini. Kita mau langsung turun, mungkin sedikit mengecewakan ya, nggak tahu, mungkin ketemu orang lagi butuh, jadi naik bawa trekking pole, turun trekking pole hilang. Istimewa ya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang ngambil, buat yang bawa. Mudah-mudahan bisa jadi penolong kamu ketika turun ya. Yes, tadi kenang-kenanganku lah ya. Mungkin ada yang lihat video ini dari ya, mungkin yang ngambil lihat video ini, yes, mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan trekking pole dari saya. Naik bawah, turun nggak bawa, indah. Mas, permisi ya. Monggo lanjut dulu. Oh gitu ya, siap. Permisi nggih. Alih penuh, hati-hati gitu turune, soalnya gak bawa trekking pole hilang gitu. Bekal istimewa, tapi berhubung tadi kabutnya sudah naik ya, alhamdulillah sudah sempat foto sedikit ya tadi di mana, di puncak. Sempat foto waktu masih kebuka tadi pagi, tapi ini tadi kabutnya sudah full. Istimewa. Kalau nggak kabut ini bukan sini. Kalau dapat cerah seperti tadi pagi ya rezeki gitu. Cuma yang lucu tadi trekking pole tadi, padahal tak senderin dek plakat yang sebelah mana ya, pokok bukan plakat yang dibuat foto-foto ini tadi, tak buat senderan gitu. Aku tak tinggal ngambil video di plakat sebelahnya, padahal jangka waktu pun enggak terlalu lama, sebentar. Aku balik trekking pole gak enek, masya Allah, jantuyan iki, gak apa-apa. Yang penting bisa jadi manfaat buat yang ngambil ya, jadi kenangan. Tak lanjut turun ya, nanti tak spill di bawah jalur turun tetap. Hati-hati. Sebenarnya hal seperti itu nggak diperbolehkan turun dengan lari, apalagi medan seperti ini. Sengaja nggak tak ingatkan, ben apa ngelek berundung ayo kerasa dewe. Oke, boleh.
Jalur turun tetap sama ya, seperti saya naik tadi. Tuh, lanjut no. Oh, sampai base camp no, harus ya. Permisi. Ya. Jalur turun tetap sama seperti saya naik tadi, jadi nggak tak spill lagi loh turunnya. Isi mas. Apalagi trekking pole sudah tidak di tangan lagi, jadi saya harus lebih fokus ke jalur ya. Harus lebih fokus ke jalur soalnya ya medannya licin, tanahnya masih basah. Kekurangan kalau nggak ada trekking pole kayak gini, jadi kalau waktu turun ki remnya nggak bisa maksimal, jadi sedikit licin, malah rodok ndelujur ya melakukan iki, tambah bahaya bro. Gak apa-apa, nanti kalau ada rezeki ya beli lagi, biar trekking pole saya jadi rezeki bagi yang ngambil, itu aja. Permisi ya. Iya, monggo. Saya kembali ke jalur turun saya tadi. Kenapa pilih jalur ini? Karena depannya terbuka. Cuma sayang penanggungan tetap kabut. Cuacanya lagi mendung-mendung manja. Nah, kalau seperti ini, berhubung saya kehilangan trekking pole, jadi ya harus memanfaatkan yang ada di sekitar, seperti pegangan rumput, pegangan batu. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, sampai di sini ya vlog saya turun dari puncak. Nanti tak skip, tak lanjut lagi ketika di tenda. Oke, tak lanjut dulu jalan. Teman-teman, di sini saya mencium bau dupa, identik Maharaja. Mungkin ada di bawah ya, di sekitar candi ya. Soalnya di bawah ini sudah pelataran Candi Naga. Mungkin ada yang bawa lebih, saya mau minta. Udah sampai persimpangan jalur menuju Candi Naga. Licin banget, hampir kepleset. Mohon maaf teman-teman, tadi ketika masuk kawasan Candi Naga tak matiin video nih, soalnya ya ada yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jadi apalagi didokumentasikan.
cukup tahu saja gitu. Yes, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya maksud dari saya apa. Yang penting demi kenyamanan bersama teman-teman. Aduh, jadi nggak bisa tak sepilkan tadi ketika saya mencari bau dupa tadi ketemu di Candi Naga. Cuma kondisi seperti apa mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan. Oke, sekarang sudah sampai persimpangan Jolotundo mengarah ke Astagfirullahaladzim, mengarah ke Kemarea. Ini mulai naik. Mohon maaf banget ya nggak bisa tak spilkan. Yes, yang penting aku nyaman, yang ada di sana tadi juga nyaman, dan kalian yang nonton juga nyaman. Paham ya? Sampean sepatunya jebol, aku trekking poleku hilang ya. Yo. Istimewa bekel. Oh, nak wis mari. Wis mari. Mari kok tir. Mau apa? Dari mana? Oh, Sidoarjo. Nang di mana trekking tadi? Di puncak tadi. Iya. Oh, disandarin di plakat. Ditinggal ambil video sebentar udah hilang. Oke kawan, sebentar lagi memasuki Lembah Giri atau camp area. Di situ baru masak buat makan siang. Oke, kedengerannya teman-teman dari Kopi Alas Jawa Timur udah pada datang, udah turun dari Penanggungan. Kok kedengeran rame. Mas, di sini. Ayam alas ah. Oh, enggak. Monggo Mas. Iya, monggo. Mulai turunan lagi. Ampun, pokoknya nggak ada trekking pole lagi. Bahaya banget. Yes, gimana lagi ya? Namanya juga jadi rezekinya orang. Mau nggak mau ya diikhlasin aja. Permisi nggih. Daripada dulu. Oke, sudah memasuki Lembah Giri. Apakah sudah turun teman-teman dari Kopi Alas Indonesia? Oh, sepertinya belum. Oh, sudah packing turun. Turun. Nggih, kalau tak nembe ajeng packing riyen. Oke boloh, makan siang kali ini menunya nasi putih, telur dadar, mie instan sama iki sing mantap, sarden, tahu, juga tuna. Iya, istimewa. Oke, tak makan dulu, habis makan langsung packing
Sekarang sudah jam 1 siang. Istimewa, paling enggak ya jam 2 nanti turun, atau enggak jam 3 lah. Nyewantai pokoknya. Oke, tak makan dulu bolo. Ini sudah sampai camp area. Teman-teman dari Kopi Alas sudah pada turun. Kalau gini tuh ngacapnya kan beda. Kayak bisa yang aku Oke, bolo sudah packing, tinggal turun. Ternyata keduluan hujannya sing turun. Ini masih di camp area pos 4. Basah di sini loh, Mbak. Basah gitu. Oke. Ketemu teman-teman dari Lamongan yang mau naik juga. Dan terus bolo wis mudune carry. Tracking pula hilang jadi alon-alon. Oke. Sudah packing tadi. Nanti nggak tak sepilkan yo turune wis, pokoknya aku fokus jalur soalnya yo kondisi hujan seperti ini. Pak. Hati-hati jalan, Pak. Oke guys, ini berhubung nggak reda-reda ya tak pakai jas hujan, pakai ponco, turun pelan-pelan. Sambil tak cari kayu aku buat trekking pole. Oke bolo, sampai jumpa di base camp ya. Ini bolo-bolo yang saya maksud kalau berbahaya ini ketika hujan turun, lihatan debit airnya deres banget kayak gini. Saya ngezoom dewe kameraku. Oke wes ya, wes cukup tahu saja ya pokoknya. Jadi lebih hati-hati lagi buat teman-teman yang melintasi Watu Talang ketika mendaki Penanggungan via Jolotundo maupun Kedungudi. Jika kondisi hujan seperti ini, jangan mencoba-coba untuk turun lewat bawah. Sudah disediakan jembatan. Oke, terima kasih, tak lanjut ke base camp. Ini hujan terus iki. Oke bolo, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah keluar pintu rimba Gunung Bekal via Kedungudi. Alhamdulillah, kita menuju ke arah pos 2 jalur Kedungudi. Terima kasih Gunung Bekal, istimewa wes, pokoknya istimewa. Oke, kita lanjut turun ya. Saya kembali melipir lagi lewat jalur awal saya naik. Tadi kelihatan banyak rombongan yang turun, mungkin tektok ya. Alhamdulillah kemarin naik panas, sekarang pulangnya turunnya dibarengi hujan.
Jadi alhamdulillah dapat panasnya juga dapat dinginnya, istimewa Penanggungan, Masya Allah. Mama, ayah sudah jalan turun. Nanti godokin banyu ya. Terus nanti habis isak nyet-nyetan gegernya ayah. Ini rada bengkeng rasanya. Terus sikilnya ayah, kentolnya juga keju, senut-senut gitu Mama. Nanti sambut ayah dengan kasih sayang ya Mama. Ayah turun. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, tepat jam 14.28 sudah sampai base camp. Jadi perjalanan turun jam 3 pas. Jam 3 pas sampai base camp jam 14.28, berarti 1 jam setengah. Naik 3 jam setengah, turun 1 jam setengah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sluman selamat bolo. Oke, tak bersih-bersih. Terima kasih ya sudah menyaksikan vlog saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi motivasi, jadi tambahan pengetahuan. Ambil baiknya, buang buruknya. Pokoknya tetap jangan lupa FOMO boleh tapi jangan goblok. Oke, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal sukses. Oke, terima kasih Gunung Bekal dengan ketinggian 1238 mdpl. Atas keistimewaannya, tunggu saya kembali dengan orang yang tidak kalah istimewa denganmu. Salamnya tetap FOMO boleh tapi jangan goblok. Salam lestari.